Samar-samar aku melihat perempuan yang berdiri di dekat rumah itu. Mukanya cantik dan dia menatapku dengan tersenyum. Aku pun setengah berlari dan melewati Herlan. Cerita ini dikirim oleh Momi_IB, teman untung direkam yang sudah DM. Begini ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar kurang lebih 14 tahun yang lalu. Sesudah aku berkunjung ke Garut, rumah nenekku bersama keluarga. Aku, Norin adekku, Herlan, ibuku, pamanku, bibiku, dan Uwa, dan satu lagi adik bungsuku. Sepulang dari Garut, kami semua diajak bibi mengunjungi rumahnya di Tasik yang sudah lama ditinggalkan karena bibi tinggal di Bandung. Jadi rumah dia kosong sudah cukup lama. Singkat cerita, sampailah kami semua di perkampungan bibi. Turunlah kami semua dari mobil. Dalam hatiku berucap, anyep banget suasananya di sini. Ayo semuanya masuk ke rumah bibi. Kata bibi, ayo semuanya, rumah bibi masih masuk ke gang. Di parkiran mobil kami masih harus berjalan menuju rumah bibi. Waktu itu adik iparku, Herlan, yang menyetir mobil. Dalam perjalanan kami semua jalan kaki. Di jalan aku melihat dan menunjuk rumah zaman dulu yang bekas terbakar. Ucapku pada adikku, "Dek, seram banget rumah itu ya, habis kebakaran." "Iya," jawab adikku. Sampailah kami di teras rumah bibi. Aku merasakan aura rumah ini tidak enak. "Oh iya mas, di sini adikku Norin, orang yang mudah kesurupan atau kesambet. Karena menurut orang yang tahu, kalau orang sering seperti itu dia memiliki tulang iga yang sempit. Entah benar atau tidak." Sekitar jam 9 pagi kami tiba di rumah bibi. Menjelang siang, bibi mengajakku dan Norin ke sawah. Kata dia, "Ayo kita cari keong ke sawah." Kalau kata orang Sunda, namanya itu tutut. Karena kebetulan saya sendiri dan keluarga kan asli orang Bandung. Akhirnya kami bertiga, aku, Norin dan bibi ke sawah yang berada cukup jauh dari rumah bibi. Sementara yang lain sibuk memancing di kolam bibi yang tempatnya berbeda dan agak jauh dari sawah yang aku kunjungi. Karena keasikan, aku dan Norin cari keong yang di sawah. Tanpa disadari Norin sampai ketawa-ketawa. Begitupun aku. Sampai udah mau sore, akhirnya bibi pun mengajak kami untuk pulang. Keong pun kita rendam untuk dimasak besok. Singkatnya, waktu sudah lewat dari maghrib. Sesudah kami sholat maghrib dan isya, satu persatu keluarga kami pergi untuk beristirahat. Hanya ada aku dan Norin yang belum tidur dan masih ngobrol sampai waktu menunjukkan jam 11 malam. Sewaktu kami mengobrol, gak sadar isi toples rengginang udah mau habis. Oh iya, waktu itu aku lagi pakai rambut sambungan. Ya, lagi masa mempercantik diri lah. Maklum waktu itu aku sedang menjanda. Aku masih ngobrol sama adikku sampai aku sempat bercerita tentang almarhum ayah tiriku yang selalu memperlakukan kami dengan tidak adil. Beberapa menit kemudian perasaan aku agak gak enak. Aku melihat ucapan adikku sudah mulai berbeda. Ketawa sambil makan. Aku putuskan untuk mengajaknya tidur. Gak lama dia pergi ninggalin aku di ruang tamu dan menghampiri suaminya di kamar yang sudah tertidur. Aku yang mau tidur di sofa karena gak kebagian kamar, akhirnya ketiduran dan menutup gorden jendela yang sedikit terbuka. Aku mendengar adikku di dalam kamar memainkan pintu lemari. Ya dibuka, tutup, Cuma aku gak menghiraukan itu karena kan ada Herlan suaminya. Sesaat aku memejamkan mata, baru mau terlelap,
Gak lama terdengar bisikan di kupingku, sangat jelas aku mendengarkan itu. Aku gak suka sama kamu. Aku sukanya sama adikmu yang cantik. Aku tersentak bangun dan juga barengan adikku teriak di dalam kamar. Ah, pergi kau dari sini. Lalu sama suaminya dia ditarik ke tengah rumah di tempat aku tidur di sofa itu. Adikku melihatku dan menarik rambutku. Sepertinya dia gak suka sama rambut sambungan yang kupakai. Aku pun menjauh dan berkata, "Apaan sih kamu, Herlan?" Uakku, paman dengan bibiku semua coba menenangkan, tapi mereka semua kalah dengan tenaga adikku. Suaminya pun dicakar, ditabok sama Arin adikku. Karena kami semua ketakutan, akhirnya bibi memutuskan mencari tokoh kampung atau orang yang dituakan di kampung itu. Herlan masih menenangkan adikku. Dia berkata, "Istighfar Norin, istighfar. Astagfirullahaladzim." Adikku malah menjadi-jadi dan dia hendak lari keluar rumah. Karena katanya di luar rumah di pohon pisang ada yang menunggu. Gak lama tokoh kampung pun datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kita bersamaan. Ibu setengah paruh baya itu yang katanya orang pintar masuk dan memberi ucapan salam. Adikku sinis melihatnya dan ingin meludahi. Adikku Norin ngusir-ngusir dia. Aku takut melihat kejadian itu. Aku akhirnya berdoa. Berdoa pun aku malah bolak-balik gak karuan. Mungkin karena ketakutan. Saat diobati, kata orang pintar itu, katanya aku dan adikku sudah berlaku tidak sopan karena tertawa dengan berlebihan dan itu membuat makhluk di situ ingin menemani. Mau merasuki aku, cuma karena aku tidak kena, jadi dia masuk ke Norin adikku. Dan kata orang pintar itu, saat sesudah Isya, mereka, tepatnya adikku dan Herman, suruh ke warung beli rokok. Saat melewati rumah kosong yang sudah terbakar, adikku menginjak makhluk halus yang sedang ada di dekat rumah itu. Jadi pas adikku Norin minta digendong suaminya, makhluk halus itu pun mengikuti. Dan makhluk itu tidak suka dengan sikap kami yang tertawa-tawa. Itu katanya. Karena itu sangat mengganggu dan juga mengusik ketenangan mereka. Ditambah lagi, dia tidak suka dengan rambut yang saya pakai. Apalagi kami memasuki rumah yang sudah cukup lama kosong. Mungkin karena aku senang berkumpul dengan keluarga. Karena aku sendiri terpisah merantau hidup ke Jakarta untuk bekerja. Akhirnya semuanya, ibuku, uak, paman, bibi, dan suami minta maaf meski agak susah mengeluarkan makhluk itu dari tubuh adikku. Tapi akhirnya adikku sadar dan makhluk itu sudah pergi. Melewati malam itu aku bicara sama mamaku dan uak kalau aku gak mau dekat-dekat dengan adikku. Karena gara-gara dia kesurupan dan menarik rambutku sampai 2 helai rambut sambunganku terlepas. Aku mengingat omongan orang pintar semalam kalau makhluk yang mengikuti itu mukanya rusak karena terbakar. Dan makhluk itu tidak suka sama orang yang kurang sopan. Pagi pun tiba, aku bersiap-siap untuk mandi. Karena di perkampungan, mandi pun di air yang mengalir atau pancuran kata orang Sunda. Saat aku di toilet sedang mandi, tiba-tiba adikku masuk dan ngomong, "Teteh, aku mau pipis." Kaget luar biasa saat itu. Karena aku takut adikku kesambet lagi. Apalagi waktu itu aku hanya berdua sama adik di rumah karena yang lain pada pergi memancing. Aku jawab saja, "Sok dek, kalau mau pipis." "Kamu baik-baik saja kan?" Adikku jawab, "Baiklah, masa aku sakit?" Ya Tuhan, aku di posisi ketakutan banget saat itu dan berharap keluarga yang lain segera balik ke rumah. Setelah selesai mandi, aku gak berani deket-deket sama adikku. Kata dia, "Sini teh, kamu kayak orang ketakutan." Dalam hatiku, emang aku ketakutan. Tapi mau gimana lagi? Gak lama kemudian keluargaku datang. Alhamdulillah lega hatiku. Dan aku sudah tidak lagi tegang melewati suasana ini. Siang pun tiba, kami siap-siap untuk pulang ke Bandung.
Dari sini aku menyimpulkan dan mengambil banyak pelajaran agar lebih bisa bersikap dan lebih sopan jika memasuki kampung orang. Saat kami berjalan kaki untuk pulang menuju mobil yang kami parkir, waktu melewati rumah tua kosong yang bekas terbakar itu, hatiku bergumam, "Maafkan aku dan adikku yang sudah mengusik ketenanganmu." Kemudian saya bacakan Al-Fatihah untuk makhluk yang tinggal di sana. Berjalan dan terus berjalan, aku sempat nengok ke belakang. Samar-samar aku melihat perempuan yang berdiri di dekat rumah itu. Mukanya cantik dan dia menatapku dengan tersenyum. Aku pun setengah berlari dan melewati Herlan. Aku memposisikan di tengah saat berjalan. Akhirnya dengan bismillah kami pun pergi meninggalkan kampung bibiku itu. Aku terus beristighfar karena aku masih terbayang wajah perempuan itu. Aku di sini terkadang bisa melihat makhluk-makhluk kasat mata ya. Makanya berbagai macam pengalaman horor beberapa kali saya alami. Terima kasih buat admin yang udah ngizinin saya bercerita di sini. Cerita ini selesai. Nanti terima kasih buat semuanya yang udah rela dengerin ceritaku. Terima kasih buat Momi IB yang udah cerita di Untung Direkam. Buat teman-teman yang juga mau ikut, silakan DM atau follow dulu Untung Direkam. Link IG-nya ada di deskripsi. Terima kasih sekali lagi buat yang udah ngirim cerita. Terima kasih dan sampai jumpa.